Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'na wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wal ifadat wal istifada wal hatta ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata al khair ibtigha wa jillahi mardatihi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi musyaihina fid darain amin. Faslun fi ma yubtilus shaum. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita berada di chapter ke-7 ya, teman-teman. Nah, chapter ke-7 ini membahas tentang pasal di mana penjelasan musannif tentang fi ma yubtilus shaum, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Kemarin sudah sebagian kita ketahui bahwasanya ada beberapa perkara yang bisa membatalkan puasa. Ya kan, salah satunya adalah perkara yaitu seperti jima, dan nanti akan kita jelaskan perkara-perkara yang tidak disebutkan musannif di paragraf ini, karena musannif mungkin beberapanya sudah menyebutkan di sebelum-sebelumnya, dan nanti akan kita ulas lagi apa yang menjadi catatan penting di sini, ya kan, seperti itu teman-teman. Langsung saja, yabtulus shaum biriddah. Perkara yang pertama yang bisa menjadikan seseorang itu batal puasa adalah riddah atau murtad. Kemurtadan seseorang itu tidak bisa ditoleransi ya teman-teman. Itu menjadikan ibadah puasanya menjadi batal puasa. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bahwasanya orang yang riddah atau orang yang murtad itu tidak gugur kewajibannya ketika dia masuk Islam lagi. Jadi misalnya orang murtad itu nanti kembali lagi ke Islam. Jadi misalnya murtad tahun 2020. A'udzubillah min dzalik. Nah, murtad dari tahun 2020, kemudian dia kembali lagi ke Islam. Dia masuk ke Islam lagi di tahun 2022. Seperti itu. Maka apa yang harus dia lakukan? Pertama, dia harus mengqadha semua sholatnya yang telah dia tinggalkan. Yang kedua, dia harus mengqadha puasanya. Dia harus membayar zakat-zakatnya. Jadi sesuatu yang wajib bagi dia, entah itu nadarnya, puasanya, sholatnya, zakatnya, yang wajib bagi dia yang telah dia tinggalkan itu tidak hilang. Ketika dia masuk Islam lagi, dia tidak hilang kewajibannya. Nah, dia harus tetap membayar zakat, mengganti sholat-sholatnya, mengganti zakatnya, dan semua perbuatan yang wajib yang telah dia tinggalkan dia harus menggantinya. Loh, kan sholat banyak banget itu kalau misalnya 2020 sampai 2022, 2 tahun, satu harinya 5. Satu kalikan aja, berarti 365 kali 3, kemudian dikali 5, seperti itu. Nah, itu kan banyak. Gimana? Itulah konsekuensi orang yang murtad. Karena sudah Al-Fakir jelaskan juga kemarin, orang yang misalnya orang dari lahir itu kafir, kemudian dia masuk Islam, maka dia hilang segala dosanya. Karena dia telah dirahmati Allah, dia telah masuk Islam, rahmatan dia dari Allah, dihapus segala keburukannya dihapus, kebaikannya baru dihitung di situ. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya seseorang itu sudah dari lahir muslim, kemudian nanti di umur dia balik, dia masuk atau dia murtad, dia masuk agama yang lain, ya kan? Dia murtad, maka hilang segala kebaikannya, hilang segala amal solehnya, nah, ya kan? Ditambah dosa besarnya karena telah menyekutukan Allah. Nah, ketika dia masuk Islam lagi, nah, dia harus mengganti semua kewajiban-kewajiban yang telah dia tinggalkan ketika dia murtad. Itu adalah permasalahan orang murtad. Murtad ini sangat bahaya besar. Bukan besar lagi, memang udah jaminannya orang yang murtad ketika dia tidak masuk Islam dia neraka, pasti neraka orang yang murtad. Karena apa? Orang kafir, dia kafir. Nah, maksudnya murtad itu bukan muslim lagi, dia kafir, pasti hukumannya neraka ketika dia tidak mau masuk Islam lagi, seperti itu. Nah, itu adalah permasalahan orang yang riddah atau orang yang murtad. Permasalahan yang kedua adalah orang yang haid. Ma'ruf dong orang yang haid itu batal puasanya. Bahkan orang yang haid itu tidak boleh puasa, harus makan dan minum sekira membatalkan puasanya. Jadi orang yang haid itu ibadahnya adalah tidak puasa ketika haid, orang yang haid. Jadi ketika orang yang haid itu tidak puasa, itu adalah ibadah bagi dia. Seperti juga orang yang nifas, seperti juga orang yang wiladah, seperti yang akan dijelaskan musannif, yaitu wa nifasun aw wiladatun. Nah, nifas ini kan sudah ma'ruf nih, juga keluar darah juga setelah melahirkan. Nah, kalau wiladah di sini ada pembagiannya. Wiladah walaupun dia keluarnya alaqah au mudghah, atau memang bentuknya sudah walad. Nah, jadi ketika yang keluar tuh alaqah atau segumpal daging, segumpal darah, ya kan, atau mudghah atau walad, atau memang yang keluar tuh memang benar-benar yang sudah bentuknya bayi,
ya kan, itu tetap dia bisa membatalkan puasa ketika dia wiladah, ketika dia melahirkan. Wiladah itu melahirkan ya teman-teman. Jadi ketika seorang itu melahirkan, entah itu bentuknya alaqah, ya segumpal darah, mudghah segumpal daging, ya kan, awalat, atau bentuknya itu memang sudah jadi manusia, memang sudah jadi bayi, maka itu membatalkan puasa seperti itu. Nah, jadi 3 perkara ini berkaitan dengan perempuan: haid, nifas, dan wiladah. Kita simpel-simpelkan aja ya teman-teman. Nah, nanti akan Al-Fakir jelaskan ada beberapa perkara yang tidak disebutkan oleh musannif, dan itu juga membatalkan puasa. Nah, perkara yang kelima adalah junun walau lahdah. Nah, ketika seseorang itu gila, ya kan, gila di hari puasa, ya kan, contohnya di bulan Ramadan ada seseorang yang gila, ya kan, gilanya itu mungkin misalnya gilanya itu karena memang sengaja gila, ya kan, mungkin sengaja gila, mungkin karena asmara, naudzubillah min dzalik, ya kan. Jangan karena asmara tiba-tiba orang jadi gila. Nah, apakah gila itu membatalkan puasa? Membatalkan puasa. Gila membatalkan puasa walau lahdatan, walaupun gilanya itu cuma sebentar, cuma 1 detik gilanya. Nah, misalnya karena gila itu hilang akal, dan syarat-syarat dikatakan puasa itu sah adalah berakal. Kemarin kita sudah jelaskan. Nah, ketika seorang itu tidak berakal lagi, walaupun itu sebentar, maka puasanya dianggap tidak sah, puasanya dianggap batal karena kegilaannya tadi. Itu perkara yang kelima. Perkara yang keenam adalah igma atau pingsan. Seorang yang igma, ini kemarin sudah kita jelaskan. Orang yang pingsan itu nanti, kita saksikan aja deh. Igma itu pingsan. Kita tulis aja dulu, pingsan. Pingsan. Atau suker ta'adda bihi. Suker itu berarti mabuk. Mabuk yang ta'adda bihi. Ta'adda bihi berarti disengaja. Disengaja. Orang yang mabuknya disengaja dan orang yang pingsan itu puasanya bisa batal. Puasanya bisa batal. Jadi orang yang pingsan dan orang yang mabuk secara sengaja itu puasanya batal. Tapi ada syaratnya. Kapan dikatakan batal? Dikatakan batal ketika in amma jami'an nahari. Ketika di hari setelah dia pingsan tadi, ya kan. Misalnya dia pingsan jam 8. Sampai maghrib dia pingsan. Sampai maghrib dia nggak bangun, ya kan. Atau dia mabuk. Kalau mabuk, mabuknya itu mungkin gambarnya di sini seperti ini teman-teman. Dia jam 4 subuh, jam 4 subuh atau sebelum subuh dia minum obat. Dan dia tahu nanti jam 8, dia sengaja kan itu. Dia tahu nanti jam 8 itu mabuk. Nah, ya kan? Dia tahu itu memabukkan sekitar 5 jam setelahnya atau beberapa jam setelahnya. Mungkin jam 8 dia mabuk. Dan dia tahu bahwasanya itu memabukkan. Maka ketika dia tidak bangun sampai maghrib, atau orang yang pingsan tadi tidak bangun sampai maghrib, maka puasanya batal. Akan tetapi ketika sebelum maghrib dia ada bangun, walau lahdatan, ya kan, walaupun sebentar, ya, jadi ketika orang pingsan tadi bangun sebelum maghrib walaupun sebentar, maka puasanya dianggap sah, ya kan, puasanya dianggap sah. Jadi orang yang pingsan dan orang yang mabuk secara sengaja. Nah, orang yang mabuk secara sengaja ini ada juga orang yang mabuk secara sengaja dengan minum khamar di jam 8 pagi misalnya. Yaitu pasti batal puasanya, pasti batal. Nggak harus jami'un nahar. Karena dia sudah minum khamar. Minum khamarnya itu udah dosa, membatalkan puasa. Nggak usah nunggu jami'un nahar kalau misalnya seperti itu gambarannya. Tapi kalau misalnya gambarannya yang tadi Al-Fakir sebutkan, misalnya jam 4 pagi dia minum obat, kemudian dia tahu bahwasanya jam 8 itu Jam 8 itu dia mabuk, seperti itu, maka hukumnya sah puasanya ketika seseorang itu bangun sebelum waktu maghrib walaupun sebentar. Tapi ketika dia tidak bangun sampai waktu maghrib, maka dia tetap puasanya batal. Itu hukum igma dan sukar atau mabuk secara sengaja, seperti itu. Dan ada beberapa perkara yang tidak disebutkan musannif di sini, mungkin sudah disebutkan musannif di sebelum-sebelumnya. Seperti apa contohnya? Pertama, Al-Fakir tuliskan ya. Pertama, jima ini pasti udah kita jelaskan di bab sebelumnya, bab kafarah, bahwasanya jima itu menyebabkan seseorang itu batal puasa, dan menyebabkan seorang itu ketika dia berjima di siang hari bulan Ramadan, maka dia diwajibkan untuk bayar qadha dan kafarah, seperti itu. Yang itu jima. Yang kedua, khurujul mani. Ini bagi laki-laki. Khurujul mani, atau bagi perempuan juga. Khurujul mani bil mubasyarah. Nah, khurujul mani bil mubasyarah, atau keluarnya mani dengan kesengajaan, dengan langsung dengan tangannya atau dengan tangan istrinya, itu membatalkan puasa bagi laki-lakinya tadi. Seperti itu membatalkan puasa. Nah, apabila dia dengan
misalnya dengan tafakkur atau dengan hayalan, dengan halusinasinya dia, kemudian dia khurujul mani karena syahwat yang dia timbulkan daripada perbuatan halusinasinya itu, maka dia tidak batal karena dia tidak dianggap mubasyarah. Yang dianggap membatalkan puasa di sini adalah dengan mubasyarah. Nah, contohnya yang enggak mubasyarah apa? Contohnya yang enggak mubasyarah itu contohnya satu dengan tafakkur tadi atau dengan halusinasi. Yang kedua dengan ihtilam atau dengan apa? Dengan mimpi basah seperti itu. Nah, itu tidak membatalkan puasa, tapi yang membatalkan puasa dengan tangan langsung atau dengan tangan istri, ya kan? Yang gambarnya itu mubasyarah. Dan yang ketiga dukhulu ainin. Dukhulu ainin ila manfadin matuh atau min manfadin maftuh. Min manfadin maftuh. Nah, masuknya sesuatu, ain itu sesuatu, masuknya sesuatu dari lubang yang memiliki rongga. Contohnya apa? Lubang hidung, lubang telinga, afwan lubang dubur dan kubul. Nah, kubul dan dubur itu kan ada lubangnya. Nah, intinya sesuatu yang punya lubang atau punya rongga kemudian dimasukkan ain sesuatu dalam itu, maka batal lah puasanya seperti itu. Nah, dan ini adalah beberapa perkara yang tidak disebutkan musannif, dan perkara ini menjadi catatan penting bagi teman-teman mengetahui bahwasanya ada juga perkara yang tidak disebutkan musannif di sini dan juga itu membatalkan puasa. Dan tidak perlu diingatkan lagi masalah makan dan minum, itu pasti membatalkan puasa karena itu termasuk ke dukhulu aini min manfaatin maftuh atau masuknya sesuatu lewat rongga yang ada di tubuh kita. Nah, tapi gimana permasalahan suntik? Suntik. Permasalahan suntik itu sebenarnya ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang sering dipakai adalah pendapat tidak batalnya puasa ketika orang itu suntik. Nanti akan berbeda lagi halnya ketika seorang itu suntik, akan tapi cairan yang disuntikkan itu adalah cairan yang membuat dia tidak lapar dan tidak haus. Nah, mungkin ada seperti itu, maka itu hukumnya lain lagi. Al-Fakir belum mendalami, nanti kalau Al-Fakir mendalami akan Al-Fakir sebutkan di video selanjutnya. Ya kan, permasalahan suntik, tapi suntik secara umum itu tidak membatalkan karena dia tidak memasukkan sesuatu lewat manfaatin mafsuh, lewat rongga. Karena misalnya dia ditusukkan ke otot tuh nggak ada rongganya seperti itu. Nah, dan itulah perkara-perkara yang Al-Fakir sebutkan menjadi catatan penting. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi Al-Fakir sendiri dan bagi teman-teman. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.